Halo sahabat Hidup TV, selamat datang dalam Renungan Minggu Biasa ke-6, 15 Februari 2026. Renungan hari ini dibawakan oleh Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo, Uskup Tanjung Karang, dengan tema yang sangat relevan bagi hidup kita, hidup keagamaan yang benar. Kita akan diajak untuk melihat kembali cara kita beriman. Apakah iman kita sungguh hidup dan nyata, atau hanya berhenti pada ritual dan kebiasaan lahiriah? Bacaan dari Putra Sirach menegaskan bahwa Tuhan memberikan pilihan kepada manusia, hidup atau mati. Taat berarti memilih hidup. Tidak taat berarti memilih jalan kehancuran. Tuhan tidak memaksa. Tuhan memberi kebebasan. Namun, setiap pilihan membawa konsekuensi. Bangsa Israel sudah berkali-kali mengalami hal ini. Saat taat, mereka selamat. Saat menyimpang, mereka jatuh. Hal yang sama bisa terjadi pada kita. Gereja pun bisa salah arah jika tidak berjalan sesuai kehendak Tuhan. Maka, hidup beriman bukan soal identitas, tetapi soal keputusan setiap hari. Dalam Injil, Yesus berbicara dengan sangat tegas. Ia berkata bahwa jika hidup keagamaan para murid sama saja dengan ahli Taurat dan orang Farisi, mereka tidak akan masuk kerajaan surga. Pada zaman itu, Farisi dan ahli Taurat dianggap paling saleh. Mereka taat aturan, rajin ibadah, disiplin menjalankan hukum. Namun bagi Yesus itu belum cukup. Yesus tidak menolak hukum Taurat. Ia menyempurnakannya. Hukum tidak boleh berhenti pada aturan luar. Hukum harus menyentuh hati. Bukan hanya soal tidak membunuh, tetapi juga tidak memelihara kebencian. Bukan hanya soal tidak berzina, tetapi juga menjaga kemurnian hati. Bukan hanya soal sumpah, tetapi kejujuran yang konsisten. Yesus menuntut kualitas yang lebih tinggi. Standarnya bukan manusia, tetapi dirinya sendiri. Masalah besar dalam hidup beragama adalah pemisahan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Orang bisa rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, tetapi di tempat kerja tidak jujur. Orang bisa tampak saleh, tetapi di rumah penuh kekerasan. Bangsa bisa terlihat religius, tetapi korupsi merajalela. Inilah yang dikritik dalam renungan ini. Jika hidup beriman hanya berhenti pada liturgi dan formalitas, kita sedang salah memahami iman. Paulus berbicara tentang hikmat Allah. Hikmat itu adalah Kristus sendiri. Jika hikmat itu tidak dipahami dengan benar, orang bisa kembali menyalibkan Tuhan melalui hidup yang tidak selaras dengan iman. Kita bisa membuat Yesus kembali tersalib ketika kita memenjarakannya di dalam gereja dan tidak membiarkan belas kasih-Nya sampai kepada orang miskin, lemah, dan tersingkir. Yesus memanggil kita untuk berbeda. Beriman bukan sekadar menjalankan kewajiban. Beriman berarti menghadirkan Kristus dalam setiap keputusan, dalam pekerjaan, dalam relasi sosial. Hidup keagamaan yang benar terlihat dalam kejujuran yang konsisten, keadilan dalam tindakan, belas kasih kepada yang lemah, tanggung jawab dalam pekerjaan. Jika iman tidak mengubah cara kita berbicara, bekerja, dan memperlakukan orang lain, maka iman itu belum matang. Sahabat Hidup TV, hidup keagamaan yang benar tidak diukur dari seberapa sering kita beribadah, tetapi seberapa dalam kita menghidupi kehendak Tuhan.
Yesus memanggil kita untuk memiliki kualitas iman yang lebih tinggi dari sekadar formalitas. Ia memanggil kita untuk menjadi saksi yang nyata di tengah masyarakat. Mari kita tidak berhenti pada standar minimal. Mari kita berani menjadikan Kristus sebagai standar hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau datang bukan untuk membatalkan hukum, tetapi untuk menyempurnakannya. Bentuklah hati kami agar iman kami tidak berhenti pada kata-kata dan ritual. Tolonglah kami agar hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari kemunafikan dan dari iman yang dangkal. Jadikan kami saksi-Mu yang nyata dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Amin.